dunia sosial terhadap dunia individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu hari ini itu mungkin 80% itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu hidup sejak kecil sampai besar. Kamu kecil kan ilmunya mesti dari ibu, dari bapak. Dikasih tahu ini namanya apa, itu namanya apa. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh belajar, disuruh dari orang lain. Sampai hari ini, sampai detik-detik terakhir. Kalau di persentase mungkin pengetahuan yang didapat di buku atau yang kalian belajar sendiri, merenung sendiri itu paling sekitar 20-an%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita ke tema selanjutnya. Saya silong gak apa-apa ya. Biasa. Kesel ya. Duduknya gitu. Santai. Kalian juga gak apa-apa. Sampai enggak harus kayak di kampus harus pakai sepatu. Ya, jadi santai aja, nyantai-nyantai. Kalau jalan juga gak apa-apa. Oke. Epistemologi sosial. Harusnya saya ngomong yang epistemologi sosial ini minggu lalu. Cuma agak loncat dikit, meskipun kawan saya itu salah satu bagian dari epistemologi sosial. Hanya kemarin saya salah bawa saya cuma agak bilang-bilang. Ya kalau bilang-bilang kan tidak seru ngomongin dari bawah kemarin sama baik. Jadi ini nanti terakhir ketemunya malah common sense lagi. Salah satu jenisnya epistemologi sosial ini kan nanti common sense. Cuma sekarang tak hapus yang epistemologi sosial sudah selesai minggu lalu. Jadi model kelima dari epistemologi sosial itu common sense. Dan teman-teman sudah dapat itu di pertemuan minggu lalu. Jadi tak apa-apa wis pinter kalau yang common sense. Sekarang kita mulai lagi pelan-pelan dengan epistemologi sosial. Bismillah. Oke. Jadi ini mulai definisinya. Jadi epistemologi sosial itu kalau kemarin dari pertemuan awal sampai kesekian itu kita ngomong epistemologi, kita ngomong pengetahuan, itu kan pengetahuan yang sifatnya individual. Kita tahu atau tidak tahu apakah pengetahuan kita benar atau salah, itu kan urusannya sendiri-sendiri. Kamu ngecek sendiri, kamu belajar sendiri, kamu menguji sendiri pengetahuanmu. Maka belakangan muncul isu baru namanya epistemologi sosial. Ini saya sebut baru karena masih banyak orang yang menyebut bahwa epistemologi sosial itu satu bidang kajian. Apakah bareng-bareng itu bisa disebut satu jenis pengetahuan? Bukankah yang namanya mikir itulah mesti sendiri-sendiri? Ada nggak sih mikir itu bareng-bareng? Mikir bareng-bareng itu kan mikir sendiri-sendiri, cuma waktu dan tempatnya jadi satu kan, cuma itu aja. Mari kita berpikir bareng-bareng. Enggak bisa, mikir bareng-bareng mau ada USB konektornya asal tak kan enggak ada. Mikirnya mesti dewe-dewe. Saya mikirnya gini, situ mikirnya gini, situ mikirnya gini, terus disimpulkan jadi satu. Maka ada yang bermula ada epistemologi sosial itu ya sebenarnya bukan bidang kajian tersendiri, tapi kan itu bidang kajian selanjutnya. Mungkin itu masuk sosiologi, bukan masuk epistemologi. Tapi ada yang bilang enggak, itu masuk bidang tersendiri. Karena apalagi orang-orang pasca modern punya kesadaran bahwa ternyata
dunia humaniora, dunia manusia itu sangat dinamis dan intervensi dunia sosial terhadap dunia individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu hari ini itu mungkin 80% itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu hidup sejak kecil sampai besar. Kamu kecil kan ilmunya mesti dari ibu, dari bapak. Dikasih tahu ini namanya apa, itu namanya apa. Disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh belajar, disuruh dari orang lain. Sampai hari ini, sampai detik-detik terakhir. Kalau di persentase mungkin pengetahuan yang didapat di buku atau yang kalian belajar sendiri, merenung sendiri itu paling sekitar 20-an%. Yang lain dapat dari luar. Kuliah sekalipun kan dapatnya dari gurunya, dari dosennya, dari ustadznya, kan selalu begitu. Ayo, berapa persen yang kuliah kalian mau coba buku dulu? Tidak ada. Gurunya teriak-teriak tiap hari, dosennya tiap hari marah-marah. Bacalah buku, itu ya lagi bocor. Kalian capek-capek beli buku mahal-mahal, paling wah buku ini bagus, paling dibaca dapat 1, 2, 3 halaman. Ngantuk terus ditaruh, besok nggak disentuh lagi. Kan banyak yang kayak gitu, komannya buku filsafat, apalagi dibaca malam-malam. Halaman itu kan dapat 2 halaman mesti ngantuk. Oke, maka penting dibahas bagaimana konteks sosial dari sebuah pengetahuan. Karena dalam proses maupun dalam isinya pengetahuan, dunia sosial itu sangat berpengaruh. Kamu hari ini jadi seperti ini dengan gaya berpikir seperti itu pasti lingkungan sekitar yang menentukan, bukan kamu sendiri. Meskipun kamu merasa saya nyari sendiri Pak, saya nggak yakin. Pasti ada sekelilingmu yang menentukan cara berpikirmu hari ini. Objek dari epistemologi sosial dengan demikian adalah dimensi sosial dan interpersonal dari pengetahuan. Jadi aspek hubungan aku sama kamu, hubungan saya dan orang lain, yang ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Dunia ilmiah pun seperti itu. Dia tidak bisa berdiri, ilmuwan itu tidak bisa mandiri sama sekali tanpa tergantung dengan ilmuwan yang lain. Dosen juga begitu. Saya tidak mungkin jadi kayak gini kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, dengan buku yang ditulis oleh orang lain, dengan pengetahuan guruku, dosenku, orang tuaku yang membentuk sejak kecil. Maka ada dimensi interpersonal dari pengetahuan, dan itu penting untuk kamu ketahui. Maka jangan gaya sepinter-pinternya kamu, berarti sebenarnya kamu dibentuk, bukan mencari. Kalau kamu merasa saya mencari, tidak bisa. Kamu itu sebenarnya dibentuk nanti kalian. Asumsi utamanya epistemologi pengetahuan, yaitu tadi, sebagian besar pengetahuan kita merupakan hasil interaksi sosial dengan orang lain. Maka jangan senang jadi single fighter. Dulu guru-guru di sekolah kan selalu bilang bahwa pinter tidaknya murid, pinter tidaknya mahasiswa itu hasil dari gesekan, hasil dari diskusi dengan yang lain. Karena kalau sendirian kamu tidak ngerti, kamu sudah benar atau masih keliru, itu susah mengukurnya. Kamu baca buku merasa sudah luar biasa, tapi begitu kamu cerita orang lain, oh enggak gitu, salah kamu memahaminya, bisa kayak gitu. Dan kamu tidak bisa kontrol pemahamanmu yang seperti itu. Maka hati-hati dengan dimensi sosial dari epistemologi. Kalau zaman dulu ini tidak terlalu disadari, seolah-olah ilmu itu milik per individu. Ghazali ya Ghazali. Kamu tidak pernah melihat bahwa Ghazali tidak akan jadi seorang Ghazali kalau dia tidak interaksi dengan orang lain, kalau dia tidak ketemu dengan ilmuwan lain. Tidak akan lahir tahabut para sifah kalau dia tidak belajar, tidak ketemu dengan para filosof. Itu epistemologi sosial.
model pertama dari epistemologi sosial itu namanya revisionisme. Nah, ini ya revisi. Maksudnya revisionisme itu revisi terhadap epistemologi lama. Orang-orang revisionis biasanya menyebut epistemologi tradisional, klasik. Katanya orang revisionis, epistemologi tradisional itu punya beberapa asumsi yang perlu dipertanyakan. Karena yang pertama, dia menganggap epistemologi itu urusan masing-masing orang. Jadi yang kayak saya bilang tadi, benar salah itu urusan masing-masing kepala. Pas dan tidak pas itu urusan suka-suka masing-masing orang. Parameternya lepas dari interaksi antar manusia. Pokoknya ya urusan, kalau kamu ingin tahu yang benar, carilah, kejarlah sendiri. Kemudian yang kedua, menganggap epistemologi, menganggap pengetahuan itu adalah urusan mencari mana yang benar, mana yang salah saja, bukan prosesnya. Kalau kalian jeli, kemarin kita belajar pertemuan awal sampai terakhir tentang mana benar apa, tentang pengetahuan di epistemologi itu kan yang dicari adalah klaim-klaim mana benar, mana salah. Tidak dibahas untuk sampai ke situ itu gimana proses sehingga sampai jadi empirisisme, atau sampai jadi rasionalisme, atau sampai jadi, kalau nggak ada common sense, jadi common sense, kalau sampai jadi, pokoknya kemarin itu kan nggak dibahas. Kalau kalian ingat yang kemarin itu sebenarnya kalau dalam bahasa filsafat ilmu namanya context of justification. Yang dibahas adalah parameter benar salahnya, tidak membahas prosesnya. Pokoknya kalau David Hume kemarin yang benar itu adalah yang ada bukti empirisnya. Tidak dibahas proses untuk dapat bukti empiris itu seperti apa. Itu David Hume nggak ngomong itu. Pokoknya kamu punya bukti empiris, selesai. Bukti itu didapat dari mana? Dari orang lain, dari kamu sendiri, atau dari TV, atau peduli amat. Pokoknya ada bukti empirisnya. Tidak membahas proses. Padahal kalau dibahas proses mungkin lebih rumit lagi. Kayak fikih itu kan finalnya memang halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini konteks of justifikasi. Tapi proses harus kamu bahas juga. Karena untuk sampai pada halal, untuk sampai pada haram, harus ada proses dong. Dan proses menentukan justifikasi. Itu yang sering orang bahas. Kamu ujung-ujung langsung tanya apakah rokok itu halal apa haram. Jawabnya mesti susah. Biasanya kalau nggak apologis, apatis, dogmatis. Padahal coba cek, kamu pengen jawaban halal haram sebelum nyampe situ, prosesnya gimana dulu? Mau pakai usul fikih saja, atau ditambah sosiologi, atau ditambah psikologi, atau ditambah, jawabannya bisa beda-beda. Mungkin dalam konteks tertentu rokok itu mubah. Kalau ada yang bilang saya merokok malah sehat, Pak, nggak merokok malah hidup saya tersiksa dan pening sekali saya kalau nggak rokok, kepala saya malahan. Ada yang gitu. Jadi kalau alasan kesehatan, ya mungkin orang lain nggak sehat, tapi saya justru dengan tidak merokok jadi, mungkin untuk yang level itu mungkin rokok jadinya, yalah untuk kamu ubah saja. Atau jangan-jangan ada level proses yang dibahas yang sampainya nanti jangan-jangan rokok itu sunnah. Yang bobi ya caranya rokok jadi sunnah ini. Kalau alasan juga, ya caranya rokok biar jadi sunnah. Jadi tidak ada. Begitu kamu menyinggung proses, maka yang tadi eksak ini halal ini haram bisa cair. Kawin itu halal apa haram? Apa sunnah? Ini diajari tergantung itu susah. Nah, tergantung sama urusan prosesnya. Jadi kan itu konteks of
justification. Ketika orang sudah sampai pada aspek justifikasi, mana benar salah, di epistemologi klasik, terus biasanya yang prosesnya tidak dibahas lagi. Lawannya konteks of justification itu konteks of discovery. Bahwa nilaimu A itu ya penting, tapi untuk dapat nilai A itu apa yang kamu lakukan itu kelihatannya jauh lebih penting. Yaitu konteks of discovery. Jadi jalanmu untuk menuju A itu apa? Jalanmu untuk dapat pacar cakep itu apa? Itu menentukan. Jalanmu untuk dapat apa lagi? Kaya raya itu apa? Jalanmu untuk dapat jadi anak soleh itu apa kan? Macam-macam. Dan itu kadang-kadang mungkin ujungnya bagus tapi awalnya jelek. Ada yang awal prosesnya jelek tapi hasilnya bagus. Maka katanya kelompok revisionisme, epistemologi tradisional yang kehilangan konteks of discovery harus di-counter, harus dilawan, harus direvisi. Kemudian yang ketiga, standar-standar yang kemarin dibikin oleh epistemologi tradisional itu terlalu kaku. Standarnya normatif, universal, objektif. Selalu klaim-klaimnya klaim universal. Pokoknya semua pengetahuan benar kalau ada bukti empirisnya. Kalau nggak ada, salah. Semua pengetahuan asal dia rasional, masuk akal, benar. Kalau nggak ada, salah. Itu kan standar-standar kaku. Ada memang pengetahuan yang butuh bukti empiris, tapi ada yang tidak harus empiris kok, pakai rasio aja bisa. Ada yang pakai rasio cukup, ada yang tidak cukup. Dia harus ada bukti rasional, harus fleksibel. Ada yang pakai dalil aja boleh, pas, sudah cukup. Kalau sudah pas nggak usah ditambah-tambah. Tapi ada yang nggak cukup kalau cuma pakai dalil ayat, dia harus ditambahi lagi dengan dalil hadis. Hadis kurang tambahi lagi dengan fakta. Fakta kurang tambahi dengan rasio, kan gitu. Cuma dalam epistemologi yang kemarin kita belajar itu kan seolah-olah ada banyak pikiran dan masing-masing jalan sendiri-sendiri, masing-masing merasa dirinya lah yang paling benar. Nah itu yang dilawan oleh kritisisme. Kemudian yang terakhir, kebenarannya dianggap objektif, jadi dianggap universal. Kayak yang kemarin, kalau ada fakta empirisnya berarti sudah sah, sudah benar. Kalau bisa diverifikasi berarti sudah benar. Padahal realitas tidak sederhana seperti itu. HP ini menyenangkan misalnya, faktanya saya selalu bawa dan saya selalu butuh misalnya. Tapi ya, saya bawa, saya butuh tidak berarti menyenangkan, kadang-kadang mengganggu. Faktanya bahwa kalau apa ya, fakta yang ini secara faktual memang benar begitu, tetapi ya tidak gitu-gitu amat. Kalau orang Jawa bilang ngono ya ngono, kan ya kecongkol. Yo, saya sih jelek, tapi yo, ojo ngomong itulah, jangan terang-terangan gitulah. Yo, ngomong nggak cakep apa gimana gitu loh, tapi jangan ngomong kamu kok jelek sekali kan? Yo, lah. Jadi, nah itu makanya saya sering bilang kalau orang Jawa benar itu tidak cukup, tapi ada benar lah. Konteks ruang dan konteks waktu harus sesuai, harus relevan. Oke. Tadi malam saya ada SMS dari mahasiswi jam 12 malam. Itu kan luar biasa. Bahasanya bahasa gaul lagi, dibuka. Pak, Q kan biasanya senengnya kan SMS itu Pak, Q dan XXXMX 2 kali kok BLM di plus. SMS kalau langsungnya ada plusnya itu gitu kagak. Ya harus MUPH kan sekarang kan sekarang gitu dong, nggak ngerti tahu kalau MUPH itu kan maaf ya, Q tak kasih Q juga, Q LG bobot.
SMS-nya bener dia mau tanya, cuma dia jam rolas bengi waktu dulu. Secara rasional, faktual, benar waktu dia ingin tahu, terus tanya, yang ditanya yang dosennya, yang ya jangan jam 12 malam lah. Orang lagi bodoh gitu kan. Oke, yang bahasa-bahasa baru kan gitu. Coba sih kamu lihat SMS-an itu kan mesti disingkat-singkat, apalagi Facebook itu mas. Sedang meriah nih. Iya. Oke, meriah aja di kamerin gitu. Oke ya. Jadi epistemologi tradisional oleh kelompok revisionisme dikritik itu. Terus apa sih yang diajukan? Yang diajukan oleh kelompok revisionis adalah bahwa pengetahuan itu modelnya adalah social constructivism, konstruksi sosial. Kebenaran atau fakta itu bukan sesuatu yang ditemukan oleh orang yang mencarinya, namun sebenarnya diciptakan. Ini perlu hati-hati kamu menjelaskannya. Jadi saya bilang dunia humaniora itu sifatnya dinamis, plural, dan evolutif, berkembang. Maka benar salahnya selalu kadang geser. Yang kemarin benar, sekarang besok bisa nggak terlalu pas lagi, dan selalu begitu. Maka ketika orang ngomong mana benar, mana salah, itu sebenarnya konstruksi sifatnya. Dia sendiri yang menyusun realitas, kemudian dia jelaskan sendiri sebagai ini loh yang benar. Itu aja. Contoh paling gampang, misalnya akhir-akhir ini kalau di kampus banyak selebaran dari teman-teman HTI, bahwa bagi dia khilafah itu sesuatu yang benar. Dan buktinya adalah fakta-fakta sosial yang dia konstruksi sesuai versinya dia. Setelah dikonstruksi maka dia paparkan, ini loh faktanya. Dengan fakta kayak gini demokrasi sudah tidak berdaya lagi. Yang butuh adalah khilafah. Jadi benar, tapi versi dia sesuai konstruksi yang dia bikin. Seperti kamu juga bikin kan. Misalnya di masjid ini luar biasa loh, pengajiannya ada filsafat, ada wayangan, ada macam-macam. Dan apakah itu benar sekali atau tidak? I don't know. Tapi yang jelas kalian kan mengkonstruksi sendiri makna untuk menunjukkan pada orang justru yang kayak gini ini yang luar biasa, yang benar. Nanti masjid yang lain punya versi diri sendiri dan dia mengkonstruksi makna sendiri dan dia menunjukkan pada orang lain juga bahwa ya enggak, yang kayak gini ini yang pas. Sehingga kebenaran itu social construction, konstruksi sosial, hasil dalam tanda petik rekayasa bersama. Kalian kan susah kalau debat, setiap kelompok, setiap orang punya argumen. PKS saja yang sudah potong-potong kayak gitu, dia masih bisa mengkonstruksi kebenaran versinya dia. Oh, sudah jelas kelihatan faktanya ada, anggotanya yang korupsi itu dia masih bisa saja mengkonstruksi bahwa oh enggak, yang benar itu kayak gini. Jadi masih bisa mengelak untuk menciptakan dalil dan dalil sesuai kebenaran yang dia konstruksi sendiri. Maka kata revisionisme sebenarnya yang selama ini kita pegangi sebagai kebenaran itu sebagian besar hakikatnya adalah konstruksi sosial. Contohnya gampang. Misalnya kalau kamu tak tanya enak mana sih ngaji itu di kelas apa di masjid, pasti saat ini juga akan terbelah dua pendapat. Yang satu lebih senang di masjid, yang satu lebih senang di kelas, dengan argumen masing-masing yang dia konstruksi. Maka hati-hati, kadang-kadang dalam hidup kita yang kita anggap rasional itu sebenarnya bukan benar-benar rasional, tapi sebenarnya sekedar rasionalisasi. Sejak awal kamu sendiri sudah cenderung ke sana.
sudah seret dengan yang kamu senangi, terus dalilnya datangnya belakangan, akalnya datangnya belakangan cuma untuk mendukung. Coba aja, sepatunya kamu suka rambut gondrong, maka kamu bikinlah dalil untuk mengesahkan bahwa rambut gondrong itu rasional. Yang suka gundul juga begitu. Pakai sarung juga begitu. Sepatunya kalau kamu lebih senang pakai sarung, maka kamu bikin dalil bahwa pakai sarung itu lebih enak daripada pakai celana. Yang lain karena lebih suka pakai celana, dia punya dalil lebih enak pakai celana daripada pakai sarung. Ya monggo. Dalil bisa kamu bikin belakangan. Ya tidak tahu. Enaknya sarung adalah mudah dipakai, terus itu jadi nggak ribet, nggak. Nah, kalau celana enaknya lari, enaknya harus gitu. Jadi dalilnya begini. Kadang-kadang kalau kamu ngerti dalilnya, kamu pakai punya ya, bisa ya mikirnya kayak gitu itu. Karena memang judgement rasional itu datangnya di belakang, tidak di depan. Kan kayak anekdot, ada cewek pakai jilbab, pakai rok, ditanya sama ustazahnya, seandainya kamu ketemu orang yang mau memperkosa kamu di jalan yang sepi, kamu ada hadapan berdua, apa yang kamu lakukan? Kan terus si santriwatinya bilang, yang pertama saya angkat rok saya tinggi-tinggi. Ustazahnya kaget. Terus laki-lakinya tak suruh merolotin celananya dan celana dalamnya sampai sedengkul. Ustazahnya belum kok gitu. Dulu ya, karena setelah itu terus ngapain? Saya lari. Nah, dengan saya ngangkat rok, lari saya yang lebih cepat. Kalau dia celananya turun separuh, dia nggak bisa lari. Jadi saya selamat. Ya kan? Mikirmu kan sejak awal dulu kok gitu. Kamu nggak ngerti dasarnya, dia punya argumen sendiri. Kalau dia roknya diadakan larinya lebih cepat. Sementara kalau yang itu celananya dibolotin setengah kan jatuh lagi. Jadi kayak Pak Yai yang bonceng istrinya terus kecelakaan. Begitu banget dia yang dilihat pertama kan motornya, motor saya kok banyak besarnya. Lupa, itu loh istrinya lupa. Enggak, saya lebih sayang motornya. Kalau ini istri di rumah masih ada. Kalau motor cuma satu masih ngirim lagi. Jadi mana yang menjawab apa? Oke. Jadi konstruksi sosial. Jadi jangan terlalu percaya dengan argumen rasional. Kadang-kadang dia tricky, kadang-kadang dia menjebak. Kenapa? Karena dia dibikin, diciptakan, dikonstruksi, bukan sesuatu yang ditemukan. Maka kamu jangan genit. Banyak mahasiswa yang genit itu disuruh sholat nggak mau, disuruh aku nggak mau, alasannya mencari kebenaran. Ya kan? Aku mau nyari kebenaran itu di mana? Mau nyari di buku-buku, emangnya bisa ketemu kebenaran di buku-buku. Mau nyari dalam pengalaman, emangnya bisa. Kebenaran itu kamu konstruksi. Kebenaran itu semacam kesepakatan bersama. Nanti kita lihat salah satu contoh nanti. Tak kasih contoh satu teori yang sangat terkenal untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kebenaran itu disepakati. Kemudian objek pengetahuan itu disusun berdasarkan keahlian dan kreativitas para ilmuwan. Hidup itu kamu jalannya aja ya jalan sebenarnya lancar, cuma terus ada sofistikasi, ada modifikasi dari para ilmuwan yang kadang memang bagus dan membuat hidup lebih mudah, tapi kadang-kadang juga bikin hidup lebih rumit. Tapi yang namanya ilmu dan teori yang memang seperti itu, sesuai dengan kapasitas dan kreativitas masing-masing ilmuwan yang merumuskannya. Orang psikologi melihat hidup mungkin beda dengan orang biologi. Orang filsafat melihat hidup mungkin beda dengan agamawan. Semua mengkonstruksi makna hidup sendiri-sendiri sesuai konteksnya, sesuai keahliannya masing-masing.
Semua melakukan rasionalisasi, semua melakukan justifikasi terhadap hidup. Maka itu tak kutip seorang tokoh sosiologi namanya Stephen Sabin yang bilang bahwa kebenaran adalah institusi sosial. Jadi bukan urusan per kepala individual. Jadi pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, namun berhubungan dengan apa yang dianggap benar. Ada bedanya kan? Kebenaran dengan apa yang dianggap benar. Dan kalau apa kebenaran itu ternyata definisinya adalah apa yang dianggap benar, berarti diskusinya mulai awal sampai akhir itu harus agak, kita ketemu awal-awal epistemologi itu harus agak digeser sedikit. Kemarin kita ngomong kebenaran itu kan luar biasa, seolah-olah ada barang eksklusif mahal namanya kebenaran. Tapi hari ini ada definisi baru bahwa yang disebut kebenaran adalah apa yang dianggap atau dipercayai sebagai benar. Itu yang bikin orang susah sekali mencari kebenaran yang tunggal, yang disepakati bersama. Dalam Islam saja kan mazhab itu ada dalam setiap bidang ilmu. Fikih punya mazhab sendiri, kalam punya mazhab sendiri, tasawuf punya mazhab sendiri. Masing-masing dan mazhabnya nggak satu, banyak. Nabi aja sudah meramalkan besok umat Islam akan pecah jadi puluhan mazhab. Nabi ngomongnya 73, karena sebenarnya mau ngomong pokoknya banyak deh. Kalau cuma 73 mungkin jumlahnya sudah lebih hari ini. Iya, ada kitab judulnya Al-Farqu Bainal Firaq yang menulis Al-Baghdadi. Itu isinya ditulis sekitar abad ke paling abad 13-14. Itu jumlahnya sudah 73. Dia sudah ngomong 73-nya aliran itu adalah 1, 2, 3 sampai 73. Itu abad ke-13. Kalau sampai hari ini berarti harusnya kan lebih. Berarti mungkin Nabi ngomong 73 itu bukan ngomong bahwa besok jumlahnya pas 73, tapi nanti akan pecah jadi ribuannya. Dan itu ya tidak apa-apa, itu memang naluri ya. Fitrahnya manusia yang dikasih akal itu pasti beda-beda. Kalau bebek sama, kalau manusia kan enggak. Kalau bebek itu kan orangnya gini, bebeknya sana. Semua nggak ada yang boleh, nggak ada yang protes. Ngapain? Tak ke sana nggak ada. Tapi kalau orang kan nggak disuruh ke sana, oh enggak, lebih enak ke sini, lebih enak, susah. Tapi kalau bebek enggak, maka orang yang manutan itu disebut bebek. Kamu jangan jadi mahasiswa bebek. Mahasiswa bebek itu kalau bikin makalah isinya selalu menurut filosofi ini, menurut tokoh ini, menurut dari Ipan itu mahasiswa bebek. Iya, karena mahasiswa bebek itu kan temannya mahasiswa jerapah. Iya, mahasiswa jerapah itu mahasiswa yang telmi, mikir suwi karena otaknya ada di kepalanya ada di dalam jauh. Mama itu kan kalau mikir waduh, otaknya ada di sana, baru paham sudah, temannya sudah selesai ketawa dia baru wah, suwi. Oke, jadi kelompok pertama dari epistemologi sosial adalah revisionisme. Contohnya Thomas Kuhn. Thomas Kuhn punya teori namanya paradigma. Ini contoh bahwa pengetahuan itu bukan urusan justifikasi tapi urusan discovery. Katanya Thomas Kuhn, pengetahuannya manusia itu sifatnya paradigmatik, dari paradigma ke paradigma. Pengetahuan yang belum jadi paradigma, ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 itu proses. Jadi pengetahuan itu ada level pra-ilmu, ada level pra-ilmu nanti berkembang jadi ilmu normal. Ilmu normal itulah paradigma. Terus paradigma itu nanti muncul banyak masalah ketika realitas berubah. Itulah namanya anomali, krisis. Ketika masalahnya menggumpal, terjadi revolusi ilmiah, ganti paradigma.
Setelah ganti paradigma akan lahir paradigma baru, ada ilmu normal yang baru. Dan itu bukan urusan pencarian kebenaran, tapi urusan dari kesepakatan satu ke kesepakatan selanjutnya. Level paling mudahnya ilmu namanya pra-ilmu. Pra-ilmu itu ketika ilmu belum disepakati banyak orang, masih jadi miliknya masing-masing kepala. Saya punya teori menyatukan ilmu umum dan agama, tapi masih milik saya, yang lain belum setuju. Itu masih pra-ilmu. Saya punya teori tentang gimana caranya mengembangkan masjid. Kalau itu masih teoriku, meskipun sudah aku sampaikan, tapi banyak orang masih mempertanyakan, itu masih pra-ilmu levelnya. Jadi masih teori tunggal, masih sesuai dengan kepala masing-masing orang. Masih belum banyak orang tahu, atau seandainya orang tahu, orang masih mempertanyakan, belum sepakat. Yang kedua, setelah itu disepakati, ini ternyata teori ini disetujui banyak orang. Misalnya pra-ilmu teori yang bilang bahwa orang desa itu cenderung rukun, gotong royong, sementara orang kota cenderung perhitungan, cenderung individualis. Saya lupa yang punya teori, yang mahasiswa sosial mesti ngerti. Nah, ini pra-ilmu, tapi kok ternyata disepakati, banyak orang setuju, dia jadi paradigma. Orang-orang terus ketika aku berpikir membayangkan tentang desa dan kota, pijakannya itu. Kalau ke desa nyantai aja, orangnya suka gotong royong kok. Jangan takut, nggak bawa uang banyak juga nggak apa-apa nanti di sana. Kalau cuma makan aja mesti bisa. Itu jadi paradigma di kepalamu ketika kamu ke desa. Cuma nanti lama-lama bisa muncul anomali. Anomali itu fakta baru, fenomena baru yang berlawanan dengan paradigma tadi. Mungkin orang, itu ada orang desa kok perhitungan sekali ya. Kamu aslinya dari desa, tapi kalau dipinjemin uang tiap hari ditagih. Disuruh terakhir pura-pura enggak dengar, pura-pura enggak punya uang, pura-pura ini anomali. Harusnya kamu itu orang desa, suka gotong royong, rukun, saling tolong menolong, tapi wajahmu desa tapi hatimu kota. Urusan pemiliknya itu kan anomali. Kamu berarti anomali terhadap paradigma teori sosial yang bilang bahwa orang desa itu cenderung juga menolong. Anomalinya kan biasanya akan meruntuhkan teori lama. Ketika teori lama runtuh, orang terus biasanya mencari teori baru. Itu yang disebut revolusi ilmiah. Ini teorinya keliru, ini harus diganti. Tidak bisa. Revolusi ilmiah akan melahirkan paradigma baru. Mungkin paradigma baru ternyata tidak desa, tidak kota. Ketika menyentuh urusan uang itu sudah perhitungan hari ini. Itu paradigma baru sudah. Dulu orang berteori bahwa partai-partai Islam adalah partai yang lurus dan bersih karena pijakannya adalah Al-Quran dan hadis yang isinya lurus dan bersih. Para ilmu dan banyak orang terus setuju, ya Quran dan hadis kan memang pijakan dasar kita. Terus dia jadi paradigma. Orang percaya dengan partai-partai Islam. Tapi anomali-anomali muncul. PKS kacau, PKB kacau, P3 kehilangan pamor, PBB pontang-panting. Apalagi partai Islam PAN pecah. Apalagi terus ini ada banyak anomali. Ada revolusi berpikir terus terjadi. Puncaknya PKS kemarin itu kan. Terus kamu, wah luar biasa ini, saya tidak percaya lagi dengan partai Islam. Pokoknya begitu itu partai Islam atau tidak Islam, bodoh. Teori baru itu sudah. Ya kan? Pemilu yang lalu kamu masih menghitung itu. Ini partai Islam, ini tidak Islam. Saya orang Islam harus milih partai Islam. Paradigma lama. Sekarang paradigma baru kamu sudah menghitung itu. Pokoknya ini partai politik ini kok doai ujung-ujungnya ya uang. Kalau nggak uang ya uang. Kalau enggak, gitu. Oke. Itu
model Tamasku. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang disepakati bersama. Dulu orang sepakat bahwa bumi itu datar. Plato dan kawan-kawan itu menganggap bumi itu datar, terus ditutupi semacam kanopi, semacam kubah yang namanya langit. Jadi gambarnya itu kayak bangku ini, kayak halamanmu itu terus ditutup kanopi, dan langit itu jadi kayak kanopinya. Zaman dulu, semua teori dirumuskan dengan itu. Bahkan novel cerita itu bayangannya kayak gitu kan. Bumi datar. Jadi kalau musuhnya melarikan diri, ku kejar kau sampai ujung dunia. Begitu. Benar-benar kan gitu. Padahal kalau buminya datar kan ada kan ujungnya dunia itu ada. Jadi lari secepat apapun kamu akan nyampe ke ujung dunia dan tetap ku kejar. Tapi kalau dunia bulat kan susah. Ku kejar kau sampai ujung dunia, ujungnya mana? Dan terus gak ketemu-ketemu. Tapi ada. Dulu orang gak berani berlayar jauh-jauh karena takut nyampe ujung dunia beneran terus jatuh ke bawah. Susah. Ya kan? Karena ilmunya begitu dan dia jadi paradigma, orang terus merumuskan semua teori dengan itu. Tapi banyak anomali kemudian, sehingga lahir revolusi ilmiah ketika ada pra-ilmu namanya teori heliosentris, bahwa bumi itu tidak pusat dan bumi itu tidak datar. Mungkin besok ada krisis-krisis baru, orang bukti baru, ternyata kita semua salah. Bumi itu ternyata tidak bulat. Kotak. Ternyata bumi itu kotak. Kemarin kelihatan bulat karena dilihat dari ruang angkasa. Kalau tidak dilihat dari ruang angkasa, kalau diraba saja nanti, jadi metodenya pakai diraba misalnya. Ternyata bumi itu kotak hasilnya. Buktinya ada. Sembuh caranya dia. Tapi bisa seperti itu. Ada revolusi baru. Jadi dari kesepakatan yang satu ke kesepakatan yang lain. Dan ini berlaku juga untuk tidak cuma untuk dunia humaniora, ada dunia eksakta juga modelnya paradigma. Makanya teorinya Thomas Kuhn yang luar biasa, dia bikin goncang di dunia filsafat ilmu. Ilmu eksak kan juga begitu. Matematika ini kan juga modelnya model paradigma. Meskipun kalian yakin bahwa itu eksak, paradigma itu tidak paradigma eksak, tapi tidak, sebenarnya matematika juga tidak eksak-eksak amat. Ada lah teori-teori yang itu sebenarnya konteks tertentu tidak harus begitu. Apalagi kalau kamu sudah ngerti teori batas atau teori limit, itu kan ngerti bahwa ternyata pembilangan itu tidak segitu ya. Saya nggak tahu ada yang sarjana matematika di sini. Nggak ada. Mahasiswa matematika, fisika, matematikanya, ya kan 1+1 pasti 2 kan? Ayo. Gak mesti kalau kamu pakai sosiologi, enggak, ini pakai matematika, beneran? Enggak. 1+1 2, 5 tambah 4 9. Itu kalau basis bilangannya sama dengan bukan. Basis bilangannya 10. Basis bilangan 10 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basis bilangan 10. Jadi 5 tambah 4 9. Tapi kalau basis bilangannya cuma 2, misalnya komputasi komputer, itu basis bilangannya cuma 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 gitu. Itu bisa 1 tambah 1 bisa 1, 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1 kosong. Tapi 2 tambah 2 bisa 1, bisa kosong. Jadi tidak mesti. Jadi kamu boleh bilang 1 tambah 1 kosong kalau basis bilangannya 2. Oh, itu matematika. Saya ngertinya cuma itu dong. Lihat sering tak pakai contoh karena yang kamu sangat eksak ternyata juga tidak eksak. Nanti bukalah matematika bagian basis bilangan. Ternyata ya matematika aja nggak pasti. Biologi juga nggak pasti. Apalagi sekarang ada isu islamisasi ilmu. Soalnya abadnya itu. Ya kan? Islamisasi ilmu itu kan berarti ilmu diislamkan. Cuma saya nggak tahu Islamkannya dia. Ya, bisa adaptif kalau mau bismillahkan. Mari kita bismillah bareng-bareng juga Islam. Ada bukunya orang Pakistan itu yang dibaca bukunya terbitannya Mizan.
dia mengkritik. Ada pastikan yang nulis buku ya tentang gimana caranya mengislamkan ilmu. Judulnya macam-macam. Ada yang mekanika hari kiamat. Iya, isinya neraka itu suhunya kira-kira harus sekian. Kalau ada palu dia beratnya harus sekian dengan pakai besi ini, sehingga kalau nusuk kepalamu langsung ambiar. Terus itu fisikanya gitu. Mekanika hari kiamat. Ngeri kan? Justru kalau kita lari ke mahsyar itu karena dikejar api dari belakang. Api itu kecepatannya sekian, maka kecepatan lari kita harusnya sekian. Nanti kita akan keluar keringat sampai sekian. Jadi kalau ada orang keringatnya sampai dibikin renang, kan ada, itu berarti dia itu mekanika hari kiamat. Nggak ngerti, supaya bisa sampai segitu ya dia caranya ngitungin dia. Tapi saya nggak tahu kalau kayak gitu islamisasi ilmu atau biologi islamisasi ilmu itu. Kalau biologi yang umum, misalnya teori biologi setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati. Itu biologi umum biasa. Kalau diislamkan berarti setiap binatang kalau tidak makan seminggu pasti mati, insya Allah. Itu berarti sudah Islam teorinya. Ada insya Allahnya loh. Kalau aku tidak mengizinkan dia tidak mati. Apa kayak gitu islamisasi ya saya nggak tahu. Sama kan, bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa. Kalau perbankan syariah itu begitu kamu buka pintu, satpamnya bilang assalamualaikum. Syariah itu berarti ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya berarti bank biasa. Oke. Ya, kebenaran adalah kesepakatan, paradigma yang disepakati. Kalau kamu sepakat kayak gitu, ya itulah syariah ya, monggo. Hati-hati kamu dibohongi. Syariah itu saya tidak tahu kok terus namanya jadi bank syariah ya. Kok nggak jadi bank Islam? Saya juga tidak tahu. Karena kalau cuma syariah itu kan macam-macam. Syariat itu kan bisa syariat Islam, syariat Hindu, syariat Kristen. Mungkin begitu triknya. Biar kalau kamu salahkan, ini mana Islamnya? Terus dia bilang, loh, siapa yang bilang Islam? Dia bilang ini bank syariah. Kok kamu tadi nyanyi yang Islam? Ini kan bank syariah bukan bank Islam. Kok kamu komplain tanya Islam yang mana? Jangan-jangan kamu mau dijebak di situ. Oke, dilanjutkan. Yang kedua, preservasionisme. Ya. Kalau tadi di revisionisme, epistemologi tradisional itu sah semua, karena cuma melihat aspek individual, padahal pengetahuan itu sifatnya sosial. Katanya preservasionisme, enggak. Epistemologi tradisional itu sudah benar, sudah pas. Hanya kurang satu variabel. Kurang variabel itu bukan berarti keliru, jangan direvisi. Hanya kurang. Kurangnya di aspek sosialnya. Kalau kemarin kamu melakukan pencarian dengan teori-teori yang kemarin mana benar mana salah, pakai David Hume yang skeptis atau pakai Socrates yang teologis atau pakai monggo itu sudah benar. Cuma kalau sudah selesai, tambah satu lagi yang ini tidak ada di epistemologi tradisional, yaitu coba cek orang lain pikirannya dan pendapatnya sama enggak? Apa sih yang dipikirkan orang lain tentang hal yang sekarang kamu anggap benar? Itu aja yang kurang dari epistemologi tradisional. Maka epistemologi tradisional kalau di teori preservasionisme kurang dua hal. Yang pertama dia kurang testimoni. Yang kedua kurang pure disagreement. Testimoni itu berarti pernyataan kesetujuan. Kalau pure disagreement itu penolakan orang lain terhadap yang kita anggap benar. Itu aja yang perlu ditambahkan dalam epistemologi tradisional, sehingga dia bisa mengakomodir epistemologi sosial. Seperti saya bilang tadi, tidak ada mikir bersama, yang ada mikir sendiri-sendiri terus saling dikomunikasikan. Tidak ada kebenaran bersama atau kebenaran kesepakatan. Yang ada kebenaran masing-masing orang menurut setiap orang yang kemudian dikomunikasikan. Menurut saya benar, menurut kamu benar juga nggak? Iya. Menurut kamu benar juga nggak? Iya. Oh berarti sama-sama.
kita ada di kubu yang sama. Itu kadang, atau kamu setuju nggak? Saya nggak setuju. Saya beda, karena saya melihat ini, kamu melihat itu. Oh ya, kita beda. Gimana? Itu aspek epistemologi sosialnya di situ. Bukan kok mikir bersama-sama menyepakati atau tidak menyepakatinya, tapi kebenaran menurut kita coba dicek, ditestimonikan, atau jangan-jangan ada orang yang tidak setuju. Testimoni itu kan kayak orang jualan obat di majalah-majalah juga jangan ditambahi. Datanglah setelah 5 hari di klinik Komfang. Saya sekarang sudah ngerti filsafat. Dulu saya nggak ngerti filsafat. Setelah ke klinik Komfang, testimoni namanya, mengakui. Jadi kalau dia disagreement, nggak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. Yang kamu anggap benar itu keliru. Jadi peer disagreement. Orang lain menganggap kita keliru. Kalau testimoni, orang lain menganggap kita benar. Dan ini yang kemarin belum masuk dalam wacana epistemologi tradisional. Kalau kemarin kan parameternya objektif. Kalau sudah ini berarti benar. Kalau belum ini berarti masih salah. Nah, hari ini oleh kelompok preservasionisme itu sudah pas. Cuma perlu ditambah lagi. Oh, kalau bahasa filsafatnya undermine pikirannya orang lain. Karena orang lain juga menangkap realitas, sama seperti kita juga menangkap realitas. Jangan dicuekin, harus dipertimbangkan juga. Karena tidak mesti kok pemikiran kita itu selalu lebih pas daripada pemikirannya orang lain. Tidak selalu yang kamu anggap baik itu mesti baik. Tidak selalu yang kamu anggap jelek itu mesti jelek. Al-Quran kan ngasih warning itu kan, asa antakrahu syai'an. Kadang-kadang kamu nggak senang sesuatu tapi jangan-jangan itu baik. Atau kamu anggap baik, kamu dewa-dewakan, jangan-jangan itu jelek. Sepak bola kan gitu. Kamu penggemarnya Madrid kan? Kalau ingin objektif dengan Madrid, kalau kamu penggemarnya, kamu tanya lawannya Madrid, apa sih yang kamu tidak suka dari Madrid kan gitu. Itu namanya peer disagreement. Kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Madrid itu kan jagoan, ada Ronaldo, ada Higuain, ada Kaka, ada misalnya. Di situ banyak pemain muslimnya loh. Kenapa kok kamu nggak senang? Misalnya banyak yang lain. Barcelona itu kan agak pro Yahudi gimana gitu. Kok kamu kok suka gitu. Saya nggak suka Madrid karena Madrid itu sponsornya kan BB itu kan situs judi. Saya nggak suka judi misalnya. Itu kan peer disagreement. Nggak mesti yang kamu anggap bagus. Kok ada yang orang nggak suka Messi? Messi itu kan sepak bolanya bagus, rendah hati. Tapi coba tanya, kenapa dia nggak suka Messi kan gitu? Karena tidak selalu yang kamu anggap bagus itu bagus. Tidak selalu yang kamu anggap jos itu ya jos. Jangan-jangan ada orang yang punya perspektif yang berbeda, dan setelah kamu dengar perspektif dari dia, kamu baru, oh iya ya, saya nggak melihat itu kemarin. Oh itu kamu yang gila. Kalau enggak, wah keliru ini saya kemarin kan gitu. Kecuali kamu ngeyel. Jangan sudah terserah apa kata orang. Yang penting Allah Madrid. Allah Madrid. Iya. Oke, itu preservasionisme. Dan ini sifatnya juga sosial, epistemologi sosial pasti. Yang ketiga, ekspansionis. Nah, kalau ekspansionis ini sebenarnya kayak preservasi, tapi dia kita harus mempertimbangkan yang lain, tapi tidak sekedar kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Dari revisionisme tadi perlu dipertimbangkan juga collective judgment, collective rationality, universal truth, dan macam-macam dipertimbangkan juga, meskipun tidak harus dengan cara membuat epistemologi tradisional.
dalam prakteknya kan memang ada collective judgment itu. Pendapat itu tidak selalu pendapat per kepala, tapi ada juga pendapat kolektif bareng-bareng secara umum. Kalau bahasanya filosof namanya Hegel, ada akal dunia. Akal dunia itu ada. Misalnya rajam. Rajam itu kalau zaman dulu akal dunia membacanya wajar, itu hukuman buat orang yang salah. Tapi ketika dibaca dengan akal dunia hari ini, rasanya kok terlalu sadis ya. Ada hukuman yang namanya rajam. Meskipun Al-Quran menyebut, mungkin perlu ditafsir ulang. Nah itu collective judgment namanya. Ada akal dunia yang geser. Selama ini mungkin rajam itu kan menghukum orang yang zina dengan dilempari batu sampai mati. Itu kan ngeri kan, orangnya ditanam setengah badan. Kenapa harus ditanam? Karena kalau tidak ditanam dia bisa meronta-ronta, lama nggak mati-mati. Terus bagi yang melempar, kamu tidak boleh pelan-pelan kalau melempar. Kalau kamu melempar pelan-pelan, malah kasihan dia, matinya lama. Jadi semakin keras semakin bikin dia cepat. Bila perlu yang punya tenaga kayak peluru lebih baik. Cepat terus selesai. Mending potong kepala daripada rajam itu ngeri. Apalagi kalau anak itu kecil yang melempar kan malah lama. Iya, yang merasa tidak punya tenaga, merasa buruk, jangan ikut-ikutan melempar. Ya alhamdulillah sekarang di Indonesia tidak berlaku. Iran minggu lalu baru saja mendeklarasikan menghapus hukuman rajam. Karena memang pakai nalar hari ini itu secara kolektif memang rasanya agak sadis. Karena akal dunia itu berkembang. Kalau bahasanya Hegel, akal dunia itu berkembang ke arah yang lebih rasional, ke arah yang lebih rasional. Maka kalau kamu ada masalah yang tidak selesai, ada kalanya memang harus mau biarin aja. Tunggu aja besok siapa yang survei. Karena yang lebih rasional dia yang akan survei. Yang tidak rasional biasanya akan tertinggal dan punah. Itu begitu. Maka kalau sekarang kamu ada tema perdebatan yang nggak habis-habis, nggak selesai-selesai, kamu nggak harus stres. Berarti biarkan waktu yang menjawabnya. Iya. Jadi nasalah dilihat besok, siapa tahu nanti kelihatan. Biasanya yang rasional itu yang muncul. Saya nggak tahu argumennya Hegel seperti apa, tapi dia punya pendapat sejarah itu seperti ini. Diakui atau tidak yang ada progres sejarah itu. Jadi dari sisi budaya manusia agak naik. Meskipun kadang-kadang dalam konteks tertentu juga ada yang kelihatan mundur. Tapi yang punya, kalau Hegel itu orang punya pendapat sejarah linear ke depan. Tapi bagi yang punya pendapat sejarah itu sirkuler, kadang-kadang sejarah itu juga mundur, bergerak ke belakang. Misalnya apa itu? Model baju. Model baju itu secara umum, meskipun banyak yang pakai jilbab, tapi in general secara umum kita agak kembali ke zaman primitif. Semakin orang suka membuka baju, apalagi perempuan. Senang karena saya tadi barusan naik lewat Kejayaan kesini itu malam-malam ada cewek cuma pakai tank top tipis, pakai celana pendek, dan naik motor gede itu, wah, pokoknya tidak masuk angin. Yang saya aja yang masuk angin jaket pakai kaos ini yang merasa dingin, tapi dia dengan pakai tank top itu. Nah itu kan agak geser, jadi agak ke zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cuma pakai kulit binatang itu kan, jadi berarti ini yang kembali ke masa lalu, trennya. Jadi collective judgment. Kalau pakai kayak gitu kembali jangan jauh-jauh ke tahun 60-an aja, mungkin orang juga yang dulu ini orang belum pakai baju, atau mungkin ini bajunya adiknya dipakai. Nah ini bisa kayak gitu. Cuma collective judgment hari ini kan hal itu biasa kan, kamu tiap hari sudah lihat itu. Ada collective judgment, cuma jangan model kayak gitu kalau di desa dan di kampung. Karena begitu kamu kayak gitu, besok pagi
ibu-ibu mesti ngumpul. Iya, tahlilan bareng-bareng bahas kamu yang tahu gitu. Jadi jangan mancing orang untuk bikin yang jelek-jelek. Alasannya itu. Kalau dulu saya pernah ngomong gini, Pak, tadi kita kan normal. Kalau lihat itu langsung, karena saya normal itu saya agak menjauh. Kalau saya nggak normal tak terjadi sih. Karena saya masih normal itu, ya untuk mikir-mikir situ ada dekat kawan. Jadi tidak sekedar dilihat setuju dan tidak setujunya, lihat konteks sosiologis antropologis zamannya. Kebenaran zaman dan era ini bisa geser, bisa tidak sama, bisa beda dengan kebenaran 3, 4, 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin orang lebih senang presiden itu militer. Ketika yang mimpin tidak militer, Pak Karno, puas Pak Karno itu tidak tegas lah, Pak Karno itu suka perempuan lah, Pak Karno itu ketika zaman itu Pak Karno. Begitu dipimpin militer, Soeharto awal-awal senang gitu, belakangan aduh presiden militer, mau diatur, mau ngomong diatur, mau ngapain diatur, enggak seru. Ya kan, sekarang kamu ingin tidak militer lagi. Begitu tidak militernya Gus Dur, kamu Gus Dur. Aduh, yang lain ke utara, Gus Dur ke selatan sendiri. Yang lain iya, ya tidak militer sih, tapi Gus Dur itu bagusnya jadi guru, jangan jadi misalnya kamu. Nanti lah jangan Gus Dur, tapi ya jangan militer. Megawati terus naik. Aduh, Megawati. Presiden kok ada suaranya kan kalau susah kan. Jadi zaman berkembang. Dulu pengen apa dikasih itu, pengen ganti lagi, dan selalu kita progres. Logika zaman selalu ganti, logika zaman selalu berubah. Maka membaca dunia sosial tidak bisa cuma pendapat orang per orang, tapi lihat secara akumulatif. Maka kalau ada ayat, kalau Al-Quran membacanya jangan ayat terus ditafsirkan perkata, tapi lihat konteks zamannya. Kalau ditafsirkan perkata mungkin kamu terjebak ke literalisme yang kadang-kadang bikin wajahnya Islam jadi jelas. Ada ayat yang itu turunnya waktu perang, maka ayat itu kalau dibaca waktu damai agak riskan. Membacanya juga harus waktu perang. Ada ayat yang itu konteksnya adalah rivalitas Islam dan Yahudi hari itu. Kalau kamu baca dalam konteks kita yang ingin perdamaian, ya jadi nggak nyambung. Ada ayat yang konteksnya adalah betapa mengenaskannya kondisi perempuan saat itu. Kalau kamu baca dan kamu terapkan dengan kondisi perempuan hari ini, bisa nggak nyambung. Kayak ayat poligami misalnya. Ayat poligami itu kan ayat yang turun untuk emansipasi wanita, tapi versi Arab abad ke-6. Dari orang boleh mengoleksi perempuan sebanyak mungkin, terus direduksi jadi maksimal 4 aja deh. Itu kan luar biasa. Sebelumnya orang boleh mengoleksi ratusan, bahkan kalau kaisar zaman dulu itu kan bisa ribuan. Ya kan, kamu satu aja nggak dapat, ada yang ada ribuan. Iya. Yang suci lah itu sejak kemarin. Wanita ngelirik dong. Iya. Oke. Itu namanya ekspansionis. Expand, meluas. Coba di konteksnya jangan sempit. Pengetahuan itu sifatnya luas. Orang itu tidak cuma anak keluarganya, tidak cuma anak teman-temannya, tapi juga anak zamannya. Kamu jadi seperti ini itu tidak cuma gara-gara temanku kayak gimana, tapi zamannya memang begitu. Sudah eranya. Jangan jadi orang yang out of date, ketinggalan zaman. Kamu cara mikirnya masih cara berpikir klasik. Sekarang harus hari ini. Makanya kelemahannya orang-orang tua itu biasanya dia kehilangan kendali atas anaknya karena dia out of date.
ketinggalan zaman. Anaknya sudah lari kemana, dia masih hidup di tahun 60-an. Itu yang bikin aduh. Untuk kalian jauh dari orang tua, jadi nggak sering dimarahin. Coba kalau dengan gayamu hari ini dan kamu ada di rumah yang ada orang tua, yang mesti kamu capek diceramain tiap hari, ya kan? Mau ngaji kok pakai kaos, mau apa itu? Perempuan malam-malam kok keluar ngapain aja? Ini alami. Jadi kolektif judgment-nya masih kolektif judgment apa sekarang? Masih kolektif judgment tahun 60-an. Sementara kolektif judgment-mu hari ini, jangankan yang jauh, yang hari ini aja begitu lokalnya ganti kan beda. Nalarnya takmir Masjid Sudirman ini dengan nalarnya takmir Masjid Suhada mungkin beda, sehingga variasi acaranya kan kelihatan beda-beda. Mungkin besok kalau takmirnya ganti terus beda. Dan itu kolektif judgment namanya. Membacanya tidak boleh parsial, dia harus dilihat dari seperti takmir ini alumni mana saja, cara berpikirnya kayak gimana, pengetahuannya apa aja, mau pantas. Mesti gitu kesimpulannya. Collective judgment, ekspansionis. Oke, model yang keempat, ini yang lebih dekat dengan dunia kita sehari-hari, yaitu model autoritarianisme. Otoritas. Kita sangat tergantung dengan dunia sosial, dan model paling sering yang terjadi dalam diri kita sehubungan dengan dunia sosial adalah model otoritas. Mencari benar salah, berpikir benar salah dengan bersandar pada otoritas. Waktu kamu kecil, otoritasnya adalah orang tua pasti. Agak besar dikit mungkin guru, teman-teman. Semakin besar mungkin tambah luas, mungkin kolega, mungkin pacar, istri. Semakin luas. Dan itu otoritas, ada yang dipandang. Kalau agama mungkin pada ustadz, pada kiai, pada gelar agama itu, ulama, pada otoritas. Otoritas itu bisa orang, bisa ideologi. Saya mendeklarasikan diri jadi orang NU, maka saya ikut ideologi NU, maka saya tahlilan, maka saya ideologi. Kamu nggak ngerti betul tahlilan itu dalil apa, dasar apa, yang penting karena NU saya harus tahlilan. Otoritarian itu buku atau kitab, institusi, ya kan, lembaga. Karena saya mahasiswa UIN, maka saya harus apa UIN itu? Harus Islam. Memang yang lain nggak Islam kok. Institusi, Yombo, bedanya UIN sama tidak UIN apa? Dan bahkan sejarah. Ada orang-orang yang menyadarkan diri pada sejarah. Karena dulu seperti itu, maka saya seperti itu. Itu sejarah. Jadi yang disadari adalah pengalaman dalam sejarah. Dan semuanya namanya otoritarianisme. Masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya polanya masih otoritarianistik. Disuruh mikir dewe susah. Kalau sudah bisa mikir, tidak dipakai untuk berpikir secara independen, tapi berpikir untuk membela otoritas yang sudah dia percaya. Dan itu termasuk kamu hari ini. Latihan sekali-sekali mengambil jarak dari otoritas. Termasuk dengan saya. Tiap malam Kamis kamu sangat takut padaku, tak kasih apa aja manut. Jangan-jangan aku keliru lagi. Jangan-jangan kamu tak bohongi, tak kadali tiap malam kamu betul. Kamu gak ngerti kan kalau saya bohong, kalau saya bikin trik, kalau saya ngomongin ngawur. Kenapa? Kamu tergantung padaku. Nah, itu jenis otoritarianistik. Apa aku mesti benar kan? Enggak. Ya, saya tahu Pak tidak mesti benar. Tapi dibandingkan saya apalagi, maka saya menurut Bapak saya. Kan benar kan? Dibandingkan saya, apalagi saya menurut dia yang jalan. Dibandingkan saya nggak ngerti apa-apa, saya kan gitu. Orang secara niscaya dalam hidup memang pasti butuh otoritas. Kamu nggak bisa hidup tanpa otoritas.
Cuma jangan tergantung, kalau bahasa agama, jangan takut yang buta. Buta itu kamu nggak tahu dasarnya, mau yang penting sing ditakliti, kenapa kamu taklid ke dia, kenapa kamu taklid ke buku itu, kenapa kok kamu ikut ke ideologi itu, kenapa kok kamu manut ke institusi itu, paling nggak kamu harus ngerti. Kalau urusan agama saya taklidnya ke ulama Pak, masuk akal. Urusan kesehatan saya taklidnya ke dokter Pak, masuk akal. Tapi bukan berarti kamu harus buta semua yang dari dokter, dari ulama kamu telan mentah-mentah. Kadang-kadang ulama juga ada keplesetnya, ada tidak pasnya. Dokter kadang-kadang diagnosisnya kan, dokter itu kan meramal sebenarnya, diagnosa itu kan beberapa kali meramal. Saya Pak, panas dingin agak, pusing agak. Tadi gini enggak Pak, gitu enggak? Iya Pak, gitu enggak? Ya sudah tak kasih obat ini, nanti kalau belum 3 hari lagi kesini Kak. Itu berarti ramalannya keliru 3 hari lagi. Kalau kamu masih disuruh kembali itu berarti dia masih coba-coba. Iya, berarti dia nggak ngerti mesti penyakitmu. Pokoknya sekarang dikasih yang sekiranya obat benar. Kalau keliru ya berarti minggu depan kamu disuruh kembali, diganti lagi obatnya. Kalau keliru lagi masih sakit lagi, kembali lagi ya. Jadi itu dokter. Cuma saya tidak tahu kalau kiai ulama apa yang mau. Saya ngasih fatwa ini, tapi nanti kalau keliru diganti ya. Loh, padahal harusnya kan juga gitu. Emang ulama nggak bisa keliru. Hari ini MUI memfatwakan ABCD. Cuma ini walau a'lam bishawab, kalau keliru kan harusnya gitu. Karena dia kan juga nggak mesti benar, masih manusia. Itu otoritarianistik. Kenapa sih ada masyarakat itu cenderung otoritarianistik? Karena orang biasa. Ya Pak, kita itu kan orang biasa, bukan orang yang tidak biasa. Hidup itu biasanya dalam keyakinan-keyakinan dasarnya, bukan rasional-rasional. Sudah saya jelaskan tadi. Kita meyakini apa, kita percaya apa, itu aja landasannya hidup. Bukan kita mengerti apa biasanya, tapi kita yakin apa. Itu yang bikin masyarakat cenderung otoritarianistik. Kamu sangat tergantung pada otoritasmu. Yang kedua, secara natural orang pasti akan melihat ada yang lain yang ahli di bidang yang dia tidak kuasai. Itu natural sudah orang. Itu yang bikin orang terus cenderung otoritarian, cenderung berpola model bersandar pada yang dianggap menguasai bidang. Kalau urusan politik, saya lebih senang bersandar pada misalnya Tan Malaka, pada Soekarno, pada Soeharto. Itu keyakinan sebenarnya. Karena kamu tahu mungkin Soeharto lebih pintar mengurus negara, tapi enggak, bagi saya Soekarno lebih pintar mengurus negara. Itu pertimbangan yang sebenarnya bukan rasionalitas awalnya, tapi keyakinan. Saya yakin A, saya yakin B. Argumennya apa? Ini loh, argumen itu belakangan. Kenapa kamu lebih suka Pak Harto? Karena zaman Pak Harto ada stabilitas. Kenapa lebih suka Pak Karno? Karena zaman Pak Karno lebih revolusioner dan visioner. Kenapa kamu suka Gus Dur? Karena zaman Gus Dur lebih santai, gitu aja kok repot. Kenapa kamu suka Megawati? Karena zaman Megawati itu negara tenang, karena Megawati itu pendiam. Gak banyak ngomong, kalau banyak senyum, gak banyak ngomong tapi banyak senyum, kan enak. Kenapa kamu milih SBY? Karena SBY itu kalem apa? Bola alasan dewi. Saya tidak bisa bilang saya suka atau benci sama SBY, karena aku yang tidak paham SBY itu kayak gimana. Gak jelas. Tuh, karena SBY kan juga pencitraan. Pencitraan itu berarti yang tampil itu kan bukan aslinya. Kalau saya nggak ngerti aslinya kan nggak boleh komentar. Loh iya kan, cuma pencitraan itu kan cuma gaya kan.
Kalau gaya itu kan berarti tidak asli. Kalau tidak asli kan kamu nggak boleh komentar jelek, wong itu bukan aslinya kok. SBY itu juga gini loh, itu cuma gaya, pencitraan kan gaya. Jadi dia dikritik juga nggak boleh, dipuji juga nggak boleh, cuma gaya. Gaya itu kan kayak aktor main film itu kan. Kalau main film kan, ya kalau dia bunuh orang ya tidak bunuh orang beneran, kalau dia nolong orang juga tidak nolong orang beneran. Jadi dia tidak pantas dipuji, tapi juga tidak layak untuk dicela. Wis jano ngono wae. Ya, baterainya entek mati-mati dhewe. Oke. Ada sudah kan itu baterainya entek. Oke. Jadi orang cenderung otoritarianistik karena hidup kita biasanya butuh kepastian segera yang tidak jelimet. Kita dasarnya klaim-klaim keyakinan. Kamu tidak perlu ngerti teori gravitasi itu kayak gimana. Yang penting kamu yakin kalau barang dijatuhkan dia akan ke bawah. Gitu aja. Kamu tidak perlu membuktikan sendiri betapa sakitnya kalau kepalamu dipenggal. Yang penting kamu tahu kalau kepalanya dipenggal jadi sakit aku meneh mesti mati. Jadi nggak harus semuanya nggak harus dibuktikan. Itu keyakinan. Kamu lompat dari amplas lantai paling atas itu kan kamu yakin pasti tewas kan? Itu saya tidak yakin Pak. Ayo silakan dibuktikan. Iya kan? Lawannya nggak yakin kan ragu. Untuk melawan keraguan kan buktikan, carilah kebenarannya. Itu maka rasionalitas itu belakangan. Hidupnya itu dasarnya dari keyakinan ke keyakinan. Meskipun filsafat menyuruh kamu yakin ya yakin, tapi yang kritis dong. Otoritas ya otoritas, tapi yang kritis dong. Emangnya kalau dokter terus mesti pas mendiagnosis penyakitmu? Jangan-jangan dia cuma jualan obat aja, mumpung kerjasama sama apotek, jadi ya kamu dikasih obat yang mahal meskipun kamu cuma sakit pilek. Ya kan kadang-kadang ada yang kayak gitu, itu namanya kritis. Ya kiai, tapi kadang-kadang kiai juga dalam aspek tertentu demi status quo fatwanya juga menguntungkan dirinya. Kan ada ini kan kiai nggak bakal ngomong yang kontraproduktif dengan statusnya dia. Makanya tadi kan saya bilang kalau berfatwa dia nggak mau. Besok kalau saya salah, saya mohon maaf Pak. Kiai mesti kiai nggak mungkin salah. Kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Itu istihad. Kan dulu teorinya. Jadi saya bisa nanti jelas. Oke. Secara psikologis ada 2 teori untuk menunjukkan bahwa orang cenderung otoritarianistik. Yang pertama teori konformisme, yang kedua agentic state theory. Jadi teori konformisme itu orang kalau merasa dia tidak ahli, secara otomatis dia akan memutuskan sesuatu di bidang yang dia tidak ahli dengan cara bersandar pada yang dia anggap ahli kelompoknya. Yang kedua ada teori agentic state, bahwa dalam masyarakat biasanya memang ada orang yang memposisikan diri atau diposisikan sebagai agen yang membawa otoritas kebenaran. Teori kedua, teori psikologi. Disadari atau enggak? Meskipun kamu bilang ini egaliter ya, biasanya ada saja dari yang setara ini salah satu yang menonjol dan diikuti. Kamu di kelas misalnya, tidak pernah ada deklarasi bahwa kelas ini pengelolanya siapa, ketuanya siapa. Tapi biasanya selalu ada saja di kelas itu salah satu atau salah 2 yang menonjol dan diikuti teman-temannya. Itu secara psikologis namanya agentic state theory, teori agen. Di antara takmir-takmir yang sekian itu mungkin dari semuanya ada salah satu saja yang menonjol, yang biasanya gitu, atau salah 2 atau salah 3. Salah 3 juga ada 7. Ya. Secara psikologis, secara sosiologis, nah ini yang hari ini Indonesia, struktur masyarakat kita itu strukturnya adalah patron klien. Jadi kita punya struktur, ada patron, ada klien. Patron klien itu ya klien. Jadi kayak psikiater dengan kliennya, kayak dukun dengan pasiennya, kayak kiai dengan santrinya. Itu hubungannya patron klien.
Dalam masyarakat selalu gitu. Kalau nggak percaya, carilah dalam hidupmu siapa patron-patronnya. Pasti ada. Siapa yang kamu ikuti, siapa yang kamu percaya. Bisa buku, bisa kitab, bisa tokoh yang sudah meninggal atau belum meninggal, bisa. Selalu ada yang seperti itu. Dalam masyarakat secara real, orang awam itu patron-patron bisa Pak Lurah, bisa Pak Kaum, bisa Pak Kiai, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru. Dalam masyarakat itu dia yang diikuti. Jadi patron klien itu hubungan timbal balik antara orang yang secara sosial statusnya dianggap lebih tinggi dengan statusnya yang dianggap lebih rendah. Dua-duanya sebenarnya saling membutuhkan patron klien. Patron butuh klien butuh patron dalam masyarakat. Ulama butuh umat butuh ulama. Cuma hubungan ulama dan umat ini hubungannya inequal. Inequal itu tidak seimbang, tidak sama. Kenapa? Karena patron ini posisinya vital, sementara klien umat itu posisinya di bawah. Butuhnya umat pada ulama tidak sebesar butuhnya ulama pada umat. Butuhmu padaku, kalau aku kamu anggap patron, tidak sebesar dengan butuhku padamu. Mungkin butuh aku untuk ngerti filsafat, untuk ngisi malam kemis, untuk macam-macam. Tidak sebesar butuhku padamu. Aku butuh kamu cuma satu, biar saya nggak ngomong sendiri di depan. Nggak bisa kan? Jadi kalau kamu absen 1-2 pamit nggak datang atau separuh pamit juga nggak masalah. Tapi kalau saya yang pamit, masalah. Karena kelasnya nggak jadi jalan. Itu yang disebut inequal, tidak setara sebenarnya. Kalau umatnya semakin sedikit, tetap kiainya bisa jalan. Tapi begitu kiainya tidak ada, umatnya bingung. Begitu Jeffrey Al-Bukhari pergi, maka TV-nya tiap hari isinya Jeffrey Al-Bukhari. Ayo, bosan. Tiap hari isinya Jeffrey terus. Kemarin waktu Jeffrey hidup ceramah nggak ada yang nonton, nggak ada yang dengerin. Tapi sekarang begitu dia meninggal, baru kamu nyari CD-nya lah, nyari apanya. Oke. Itu sebenarnya bagi saya bukti betapa dahsyatnya yang namanya televisi. Orang bisa masuk surga karena televisi. Ya kan? Semua terus jadi ikut mendoakan Ustaz Jeffrey. Jadi kalau kamu ingin masuk surga, caranya gitu. Gimana caranya kamu diekspos banyak orang. Katanya kalau didoakan sekian orang kan otomatis masuk surga. Jadi kayak gitu aja. Makanya dulu saya punya ponakan kecil itu kalau dicari cita-citanya besok pengen masuk surga. Tidak, saya pengen punya uang banyak. Masuk surga enggak punya uang banyak. Alasannya kalau saya punya uang banyak, cari Pak Kiai yang doanya paling ampuh, yang pasti diterima oleh Allah, dikasih uang suruh mendoain dia. Karena mikirin benar berarti. Kamu carilah di Indonesia ini kiai intan, kiai langitan atau kiai akhiratan yang doanya mesti makbul. Nah, kamu sowan ke dia minta didoakan masuk surga, aman. Jadi uang bukan segala-galanya, tapi ya segala-galanya sampai ke surga butuh uang. Oke, jadi hubungannya inequal. Cirinya ini patron klien. Saya sebut ini untuk menjelaskan bahwa kenapa kita hari ini sebenarnya nalarnya agak otoritarianistik. Orang Indonesia hari ini diajak demokrasi susah sekali, karena dalam demokrasi semua dianggap sejajar, padahal orang Indonesia butuh patron. Itu yang bikin kita agak bingung. Saya tidak ngomong patron itu mesti khalifah ya. Nanti yang dianggapnya terus wah ini promosi khilafah, enggak. Tapi mental kita hari ini masih mental patron klien. Kalau nggak percaya coba ya, oke ya, bebas ya. Minggu depan temanya apa? Kamu kan malah bingung. Ya apa? Ya saya menurut bapak, saya lah temanya mesti ngomong. Orang Indonesia disuruh bebas itu malah bingung.
Iya. Cuma kalau diatur berulang susah kan. Jadi negara malah ada itu kan Indonesia. Jadi nggak jelas mau apa. Jadi kalau dibebaskan bingung, kalau diatur, ditata, ngelawan. Jadi nggak tahu, didoakan aja. Jadi sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak yang tinggi tadi dianggap berharga. Kalau kamu tidak menganggap yang saya berikan ini tidak sebagai berharga, kamu pasti tidak anggap aku patron. Enggak mungkin kamu anggap patron. Ada filsafat gitu aja. Cuma buat bahan tahu aja, setelah tahu ya sudah, enggak penting-penting amat. Pasti saya bukan patron kalau kayak gitu. Bandingkan dengan Pak Yai di kampung misalnya, itu segala-galanya sudah. Pak Yai ngomong apa, tidak ada yang berani bantah. Bahkan kalau di tempat saya tahlilan itu, kalau bukan kiainya sendiri yang mimpin, rasanya hambar. Lagunya ganti itu sudah nggak enak. Iya, enak. Kemarin Pak Yai yang kemarin, harus Pak Yai itu yang ini, karena sejak dulu ya itu dan kamu sudah terlanjur masuk ke jiwamu gaya dan lagu yang seperti itu. Nah itu dia sangat berharga. Dan yang kedua, ada unsur timbal balik. Jangan dianggap umat itu nggak ngasih apa-apa pada kiai. Kalau nggak ngasih apa-apa sama sekali, mungkin nggak ada orang mau jadi kiai, nggak ada orang mau jadi pimpinan, nggak ada orang mau jadi patron. Karena dia dapat sesuatu itulah. Maka ya sesuatu itu mungkin nggak harus uang, nggak harus imbalan fisik, tapi mungkin status, mungkin kedudukan, mungkin nama, mungkin macam-macam. Ya, saya ngisi di sini, alhamdulillah. Akhirnya setiap hari Kamis pagi nama saya muncul di Facebook misalnya. Tinggal tadi emang gue. Kamu dapat mobil sampai, saya dapat namanya masuk di Facebook. Itu contohnya. Umat pada Pak Kiai juga begitu. Mungkin Pak Kiainya kaya raya sehingga tidak butuh apa-apa, tapi dia dapat status. Ya umat sih ngasih, misalnya kalau ada acara-acara umat datang bawa jajan, bawa amplop, Pak Kiai tidak terlalu sentuh, tapi sebenarnya itu simbol bahwa dia penting di situ, dia statusnya tinggi. Ada unsur timbal balik. Kemudian timbal baliknya bukan karena formalitas dan tidak dipaksa. Kalau dipaksa biasanya orang tidak mau, bukan pasrah itu kalau sudah dipaksa. Kalau sudah formalitas itu tidak mau. Kalau Pak Kiai bikin tarif doa, kalau doanya 10 menit tarifnya 25.000, kalau doanya 10 jam tarifnya 100.000. Nah itu orang biasanya tidak percaya. Kalau ada kiai kayak gitu sudah nggak diamain lagi. Jadi bukan formalitas. Kemudian ada kemungkinan dia yang lebih rendah melakukan penawaran. Jadi umat itu boleh kok, sudah, kalau Pak Yai itu saya tidak percaya. Saya percayanya hanya Pak Yai itu boleh, bisa ditawar. Karena ini hubungan non formal, patron klien itu otoritarianistik yang sifatnya kamu boleh kok. Kalau kamu tidak ego juga tidak apa-apa kok. Kamu tidak Muhammadiyah juga tidak apa-apa. Kamu nggak setuju PKI juga tidak apa-apa. Karena ini relasinya relasi non formal. Ketidaksamaan dan pertukaran. Tadi ada sifat tatap muka. Jadi klien dan patron itu harus satu lokal, satu ruang, satu waktu. Tidak bisa masa lalu. Meskipun kamu setuju dengan misalnya sekolah kiai di masa lalu, tapi kamu tidak akan bisa menjadikan dia patron. Yang namanya patron itu biasanya ada tatap muka. Ini salah satu contohnya otoritarianisme. Banyak otoritarianisme yang lain. Memang di masyarakat biasanya otoritarianisme itu modelnya patron klien. Yang terakhir luas dan meluas. Pak Yai itu mungkin tidak sekedar dia kamu jadikan patron untuk urusan agama. Kadang-kadang di masyarakat itu urusan kawinan, urusan tanam menanam, bahkan pengobatan suwuk itu harus bisa. Kalau enggak, ya. Dulu zaman saya mahasiswa masih di Krapia, pernah waktu mau berangkat ke kampus jalan kaki dicegat orang kampung, disuruh ngobatin anaknya yang sakit panas.
Luar biasa kan, Mas. Santri ya Mas. Oke. Minta tolong bisa nggak? Tolong anak saya itu sejak tadi malam sakit panas. Oh, bahkan ke dokter ngomong, enggak, saya pinginnya santri aja yang obatin, saya enggak percaya dokter. Ya kan? Jadi hubungannya tidak sekedar urusan agama, tapi sudah urusan dokter. Pinter. Kadang-kadang saya di kampung saya agak pelosok, agak masuk. Jadi orang kuliah itu bisa dihitung dengan jari. Karena di sana pelosok terus tidak kemasukan sekolahan, tapi yang masuk malah industri. Jadi anak-anak kecil itu yang dipikir ngapain sekolah tinggi, yang penting setelah SD sudah masuk pabrik. Jadi kalau ada yang sampai kuliah itu luar biasa. Jadi satu ketika saya di rumahnya tetangga lagi nongkrong, pas listriknya konslet. Terus bilangnya, yang punya rumah dijagani, tidak bisa-bisa. Terus, ini loh masih sing sekolah pinter mesti. Ya kan? Jadi pokoknya dianggapnya kuliah mesti orang pinter, dan pinter itu bisa ngalasi apa-apa termasuk jalanin listrik konslet. Padahal kuliah jurusannya itu wisata, dianggap ahli dalam bidang perlistrikan. Buat aku gak peduli, pokoknya orang pinter itu pinter apa-apa. Luas, dia tak mikir spesifik apa. Pokoknya ini orang pinter, ini orang alim, ini orang soleh. Begitu kamu dicap sebagai orang soleh, itu kamu dianggap soleh segala-galanya. Dalam segala hal kamu alim juga gitu, kamu dianggap alim. Begitu pinter juga gitu, kamu dianggap pinter segala-galanya. Itu masyarakat hari ini. Contoh model otoritarianistik. Dan otoritas itu luar biasa. Begitu patronnya ngomong A mesti jalan. Zaman revolusi dulu disuruh perang aja cuma bawa panggung siap. Pak Yainya cuma mendoakan, kadang cuma dia sudah aman. Atau pengaruh psikologisnya luar biasa. Ditepuk-tepuk tangannya sudah biasa aja. Saya pernah gitu ada anak kecil yang nggak mau sunat. Dia nggak mau sunat. Begitu ketemu Pak Yai, kenapa sih sunat aja nggak mau? Besoknya langsung mau sunat. Bisa kan pengaruh psikologisnya luar biasa yang namanya Kiai. Kenapa? Karena dia memang sudah diposisikan sebagai patron. Kalau patron itu ngomong kan apapun ditepuk. Kayak kamu sama pacarmu kan gitu. Segala ada timbal balik sama pacar dan kamu posisikan dia karena segalanya untuk dia dan demi dia. Apa kata dia disuruh virus. Kamu disuruh ngapain aja, malam-malam disuruh nganterin juga mau aja. Hujan-hujan disuruh datang mau aja. Ya kan? Berarti kamu hubungannya bukan sesama pacar. Kalau kayak gitu namanya patron klien. Ya. Jadi kalau kamu disuruh-suruh mau aja, disuruh ngapa-ngapain mau aja. Yang penting dia nggak marah, berarti itu bukan sesama pacar gitu. Berarti patron klien. Kamu jadi kliennya, pacarmu jadi patronnya. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Kamu dan timbal baliknya kamu cuma dikasih senyuman aja sudah puas, padahal kamu ngasih macam-macam gitu kan. Iya, jadi hati-hati. Patron klien disuruh vaksin, disuruh jemput, disuruh ngapain, kadang-kadang sudah dibela-belain jemput masih dimarah-marahin lagi. Kamu masih nggak apa-apa, disenyumin aja sudah puas. Berarti kamu adalah kliennya, dia adalah patron. Oke, terakhir tambahin dikit. Dalam Islam otoritarianisme itu biasanya bentuknya dua. Ada model ittiba, ada model taklid. Ini logika sosial juga, epistemologi sosial juga. Ittiba itu berarti kamu ikut dan tahu dasarnya kenapa kamu ikut. Kalau taklid itu ikut tanpa tahu dasarnya kenapa itu kamu ikuti. Ada surat An-Nahl, jadi alasannya fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahlan dzikri itu apa? Ahli. Ya. Ahlan dzikri itu orang yang sadar. Terminologi luar biasa di dalam dia tidak bilang ahlal ilmi, tapi ahlal dzikri.
Karena banyak orang pintar tapi tidak sadar. Ya kan? Kalau orang sadar itu biasanya otomatis dia ngerti. Pintar saja, kalau kamu hafalan saja, itu kan tidak menjamin kamu paham dengan yang kamu hafalkan. Tapi kalau kamu paham, biasanya kamu sadar. Makanya Fatona itu pintar pasti, alumni Mesir, tapi dia tidak sadar, bukan ahlul fikri, jangan ditanya. Iya, banyak orang pintar yang bukan ahlul fikri, cuma ahlul ilmi, ngerti ilmunya dok tapi tidak sadar. Kayak zaman saya dulu SMA, Alfiyah itu apa? Tapi bahasa Arab orang ngerti belas. Jangan tanya saya tentang ngomong nahu, tapi kalau kamu tanya saya syair-syairnya Alfiyah, aku apa? Quran dulu kalau kamu nggak ngerti, tanyalah ahlul fikri. Kalau kamu tanya ahlul ilmi, biasanya dikasih teori dan bulat. Kalau ahlul fikri yang dikasihkan adalah ahlul fikri itu orang yang tercerahkan, orang yang sadar, orang yang bangun. Jadi kamu sendiri nanti tanya intuisimu untuk membedakan apakah dia ahlul ilmi atau sekedar ahlul ilm atau ahlul fikr. Jadi jangan didefinisikan ahlul fikr itu orang yang biasanya fikir yang kemana-mana bawa tasbih kayak orang ramai itu. Bukan itu. Ahlul fikr tidak semata-mata orang yang sadar itu biasanya dia memang selalu berpikir. Biasanya di antara, tapi tidak selalu. Pikir itu kan tidak selalu dengan lesan dan tasbih. Oke, asumsinya kenapa orang taklid? Pertama adalah kepercayaan pada mujtahid. Orang yang sampai ke level mujtahid pasti dia punya dalil syarak yang bisa dipertanggungjawabkan, maka saya ikut dia. Yang kedua, tidak semua orang punya kemampuan ijtihad. Karena saya awam, saya tidak bisa ijtihad sendiri. Yang bisa saya lakukan ya kalau nggak tiba ya taklid. Tiba itu saya buka sendiri atau saya tanya ke dia dalilnya apa. Kalau taklid itu pokoknya saya percaya ke dia, tidak mungkin dia curang. Itu taklid. Orang seperti itu tidak mungkin lah. Kalau urusan ini bohong kelihatannya kok tidak. Kemudian yang terakhir, dalam Islam, sebenarnya tidak cuma dalam Islam, dunia ilmu itu sebenarnya dikembangkan semuanya dengan model continuity and change. Continuity and change itu kalau bahasa tradisionalnya al-muhafadzah al-qadim dan al-akhdhu bil jadid. Continuity itulah ittiba dan taklid, sementara yang change itu yang ijtihad. Maka ada orang-orang yang bisanya cuma muhafadzah al-qadim, kontinuitas melakukan yang selama ini sudah dianggap benar. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan change, perubahan, ijtihad, penyesuaian. Nah, itu al-akhdhu bil jadid. Sebenarnya al-akhdhu bil jadid pun sebenarnya belum change. Harusnya umat Islam mujtahid itu bukan al-ahdu tapi al-ijadu. Al-ahdu kan konsumen juga. Al-ijad itu harus dia yang kreatif bikin yang baru, tidak sekedar ngambil yang baru. Kalau al-ahdu bil-ijad itu kan ada yang baru terus kamu ambil. Tapi ijtihad itu ya harus mujtahid memproduksi sesuatu yang baru. Kalau muhafadzah dan al-ahdu itu perspektif kita sebagai orang awam. Tapi bagi mujtahidnya sendiri, dia harus selalu bikin ijtihad baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu kan berubah terus, realitas itu kan berkembang. Fikih itu salah satu disiplin yang harusnya setiap tahun mungkin harus ada buku baru. Karena zaman ini kan berkembang terus, persoalan selalu banyak. Majelis Tarjih dan Fasul Masail itu harusnya jadi lembaga yang tidak pernah libur. Karena selalu ada fakta baru, realitas baru. Gimana hukumnya fakta terbaru apa? Menerima uang kiriman dari orang yang korupsi tapi kita nggak tahu. Tiba-tiba Lutfi Hasan ngirim ke rekeningmu uang 2 miliar. Yang kamu lakukan apa?
Bersyukur apa pokoknya tiba-tiba gitu. Istighfar, astagfirullah, subhanallah, atau alhamdulillah. Iya kan? Kalau tiba-tiba kamu nginep di hotel terus ditawari pijet plus-plus, ada nggak fatwa yang bilang pijet plus-plus? Ada ya? Oke. Yang otoritarianisme. Jadi kita hidup berdasarkan klaim-klaim kepercayaan dan klaim-klaim otoritas. Jadi catatan terakhir berarti ternyata semesta pengetahuan kita itu bukan single minded. Tidak bisa kita pinter itu sendirian. Pengetahuan kita itu hasil akumulasi dialektika dengan realitas sekeliling kita. Maka perhatikan orang-orang sekelilingmu, perhatikan pengaruh-pengaruh sekitar, karena dia membentuk caramu berpikir. Tidak ada wawasan, tidak yakin kamu punya wawasan baru yang original, asli hasil karyamu. Itu biasanya mengadopsi dari yang lain, baca buku, biasanya kayak gitu. Jadi sebelum kesini tak baca Facebook, wah ternyata sekarang takmir masjid Sudirman menyebut dirinya office boy masjid. Terus aku yakin dosen itu bukan istiadatnya sendiri, pasti ada. Iya. Ada masukan, ada inspirasi, ada dari yang lain. Itu yang dimaksud oleh Thomas Kuhn. Tidak bisa itu, ilmu itu tidak bisa single minded, berkembang sendiri. Dia pasti dialektika zamannya. Isi kepalamu itu hasil dialektikamu dengan sejarah. Oke, masih ada waktu 10 menit. 10 menit, tidak tahu. Setengah jam masih lama. Sampai jam 10. Silakan kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tanyaan itu bisa subhanallah, bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah. Bisa masya Allah. Kalau ada kamu keluar terus tiba-tiba lihat kayak saya tadi cewek pakai tank top saja, itu astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, apa masya Allah. Apa gak sempat ngomong, aku belum mau aja. Oke, silakan. Ada ya. Pokoknya tema filsafat kita tak cari tema-tema yang tidak bikin kepalamu puyeng. Ini kalau tak kasih judul tokoh dan teorinya satu-satu, kamu mesti ngerti. Sengaja otoritarianisme itu teorinya siapa, konsepnya seperti apa, bagaimana transformasi teori otoritarianisme, kenapa ini sebenarnya istilah politik, kenapa masuk ke epistemologi, itu kan tak sebut satu-satu. Kamu mesti sibuk mencatat namanya sama alirannya, kemudian kamu bingung. Mending tak buang semuanya, kita sesuai realitas sehari-hari aja dengan bahasa yang sederhana. Alhamdulillah kalau nggak ada ya, paham kabeh. Kita tutup pengajian kita minggu depan. Ada yang pesan buku Qissatul Iman. Tadi sempat tak cari-cari, karena buku saya itu menumpuk, tidak karu-karuan, jadi mau berangkat tak cari belum sempat ketemu. Tapi yang butuh filenya, saya punya file kitabnya, sayangnya pakai bahasa ya. Yang terjemahan itu agak tebel bukunya, sekitar 500-600 halaman. Jadi yang mau fotokopi siapkan dulu koceknya sebelum tak pinjemin bukunya. Cuma yang mau gratisan ada, hanya saja pakai bahasa Arab.
yang 400, hampir 500 halaman, 456 halaman. Qissatul Iman Bainal Falsafah Wal Ilmi Wal Quran. Terjemahannya, judulnya Para Pencari Tuhan. Ya, cari aja. Saya tidak tahu masih terbit apa enggak. Ya itu tahun 2002 lah. Zaman saya kuliah S2 terjemahan itu muncul. Kalau ada waktu kita ngaji ini, cuma saya ini waktu ya. Dipilih aja babnya yang menarik-menarik. Karena ini cerita tentang filsafat mulai zaman Aristoteles, Socrates sampai era modern, ketika para filosof berusaha mencari Tuhan. Yo, tema-tema metafisikal. Enaknya ini modelnya dialog. Jadi kayak novel antara orang yang dibingungkan oleh filsafat, merasa sesat gara-gara filsafat, terus cari guru filsafat yang dianggapnya sudah mumpuni, kemudian dialog. Maka judulnya Bainal Falsafah Wal Ilm Wal Quran. Nanti puncaknya ada dari Al-Quran. Tapi awalnya menjelajahi pemikiran para filosof. Menariknya Syekh Mauzul. Syekh Mauzul ini yang ada Syekh Nadim Al-Jizari, cuma tokoh utamanya Syekh Mauzul. Jadi Syekh Mauzul itu kalau menjelaskan enak, karena tidak kayak buku ilmiah, tapi sifatnya naratif, kayak cerita. Jadi dia misalnya Socrates itu bagus ketika dia mikir sampai sini-sini, tapi begitu dia ngomong tentang ini, mulai ngawur sudah pikirannya, sehingga ngarang-ngarang dan ngaruh-ngaruh. Plato bagus, tapi begitu nyampe sini dia mulai kacau pikirannya. Nah gitu loh. Nah bagian-bagian yang kacau itu nanti disempurnakan di Al-Quran. Yang tertarik silakan di copy. Kalau yang sudah pintar bahasa Arab, kamu ambil ini. Itu luar biasa kalau ada yang bisa. Betul lagi. Mungkin ada yang alumni Mesir atau alumni Suriah, ini bisa di copy. Oke ya, saya akhiri sekian. Ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke logika. Epistemologi saya kira sudah. Jadi harapan saya hari ini kamu sudah ngerti tentang tahu dan pengetahuan. Dari mana sih orang mendapatkan pengetahuan? Apa yang terjadi ketika orang mencari pengetahuan, dan bagaimana parameter ukuran benar salah sebuah pengetahuan? Nyawanya 3 itu. Kalau sudah, kita akan ngomong tentang logika. Logika itu kuncinya cuma satu, bagaimana sih cara berpikir yang benar. Saya akan bagi logika mungkin 2 pertemuan. Saya nggak akan ngomong banyak, karena logika ini teknis. Kalau ingin belajar logika panjang nanti lain waktu, kalau nanti sesinya lebih banyak kita ngomong khusus tentang logika. Jadi logika saya bagi 2 aja. Yang pertama saya akan ngomong gimana cara berpikir yang benar. Terus selanjutnya saya akan ngomong tentang cara berpikir yang salah, logical fallacy. Jadi kalau sudah tahu yang benar dan tahu ciri-cirinya yang salah, saya kira sudah cukup. Setelah logika itu eksak, terus kita masuk ke cara berpikir yang tidak eksak, masuk ke hermeneutika. Hermeneutika mungkin jangan panjang-panjang juga, hitungan saya mungkin 2 pertemuan juga untuk hermeneutik. Yang penting kamu ngerti patokan-patokan gimana memahami fakta dan fenomena manusia yang tidak eksak. Itu alatnya namanya hermeneutika. Setelah ngerti ini, baru kita masuk ke metafisika. Metafisika, saya akan ngomong tentang Tuhan, manusia, dan alam. Ngomong tentang Tuhan,
Panjang enaknya berapa ya? Kamu minta panjang gak tentang Tuhan atau yang pokok-pokok saja? Panjang. Dari 3 ini, Tuhan, manusia, dan alam. Kalau di ranking yang ingin paling panjang, ingin paling dalam, kamu ingin ngerti tentang apa? Tuhan apa manusia apa alam? Manusia. Manusia, terus Tuhan, terus alam. Ya berarti rankingnya. Nanti manusia 3 kali pertemuan, Tuhan 2 kali pertemuan, alam 1 kali pertemuan. Harus kan itu aja. Tergantung permintaan. 3, 5. Iya, karena 3 tema ini sama-sama luar biasa. Saya bisa pertemuan Tuhan itu bisa 10, bisa 12, bisa 14. Manusia itu apa lagi? Bisa 10 SKS. Ya. Loh ya kan? Coba dicari ilmu apa yang tidak membahas tentang manusia. Semua ilmu, semua bahas tentang manusia. Alam juga begitu. Manusia itu bisa menyangkut 3-tiganya. Ketika saya ngomong manusia, saya bisa ngomong makrokosmos, berarti alam. Bisa ngomong dimensi ketuhanannya manusia, ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang manusia sendiri. Itu manusia aja. Tuhan juga begitu. Tuhan itu kan yang menguasai alam dan segala isinya. Saya ngomong apa aja, apa bisa dilepaskan dari Tuhan. Alam juga begitu. Apalagi kalau alamnya kamu tambah-tambahin sampai alam akhirat, alam mimpi, alam wah, itu bukan cuma alam semesta, ya kan? Ada alam khayal, ada filosof klasika itu alamnya, ada alam khayal, ada alam mimpi, ada alam wah, panjang alam. Itu baru alam. Setelah ontologi metafisika, kita masuk ke etika. Setelah etika, kita masuk ke estetika. Setelah itu saya nggak tahu ada apa. Cuma rencana jangan panjang-panjang. Kalau rencananya terlalu panjang, susah sendiri. Baru kita bahas lagi mau ngomong apa. Tapi kuliah misalnya kita gambarannya itu pun nanti mungkin selesainya akhir tahun itu bisanya. Sampai tema-tema terakhir. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.